Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus membuat sebuah kesepakatan bersama karena ini adalah musim hujan. Ya, hujan atau tidak hujan, nek wancine ngaji nggih, bidal ngaji. Jangan sampai hujan itu menjadi penghalang kita untuk tidak berangkat ngaji. Karena sesungguhnya hujan itu yang datangnya dari langit itu rahmat bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan, "Manunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirukum bih." Dan kami turunkan dari langit air untuk mensucikan kamu sekalian. Dan Rasul juga bersabda, "Sinfani la turadani." Ada dua kondisi yang tidak tertolak fit doa, ketika berdoa. Yang pertama indas safar, ketika kita safar banyak berdoa, itu waktu mustajabah. Yang kedua inda nuzulil matar, ketika turun hujan itu juga banyak berdoa, itu mustajabah. Nah, kadang kita ini kan kalau hujan ya, sudah berkeluh kesah dan bersuudzon, waduh udan ini paling kalau si ngaji udan ya. Masakno ketua takmirin wis nyampe sego bungkusan tibano gak teko ngaji kan ya eman. Ya. Orang buka bedak, buka lapak, kemudian hujan, sudah bersuudzon, wah gak payu iki. Jelas gak dituku wong iki. Udan ya. Sudah bersuudzon. Padahal banyak berdoa di musim hujan ya, karena itu sangat mustajabah. Maka ayo udan gak udan tetap budal ngaji thalabul ilmi. Dan hari ini jenengan ini termasuk hamba Allah yang mendapatkan titel haji. Masya Allah ya. Hari ini jenengan adalah jamaah haji, itu kan ya. Sebagaimana hadis dari Imam At-Tabrani bahwa bersabda, "Man ghoda ilal masjidi ya, la yuridu illa yuta'limahu fiddin." Barang siapa yang berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjid, tidaklah ada keinginan kecuali untuk belajar, ya, untuk ta'alum, ya. Karena ka'adil haji tamah, maka disebut dapat pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah dengan dapat pahala haji yang sempurna ini. Kemudian selawat ma'asalam tetap tujuan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pernah dawuh 14 abad yang lalu mengajak kita ini untuk bersyukur hidup di Indonesia. Jadi jangan itu orang di Indonesia lebih banyak bersyukur dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Kita lihat bagaimana parameter keamanan satu negeri. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Rasul bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kamu sekalian itu yang dalam kondisi tenang di dalam tempat tinggalnya, kemudian mu'afa fi jasadi, sehat jasmaninya, kemudian indaqutun yaumi, pada hari itu dia dapat makanan. Dia ada 3 parameter. Satu, tenang di tempat tinggalnya, aman, bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ya adem ayem, ngaji gak diganggu, ya.
Kemudian yang kedua, badannya sehat, ya, nggak kena asam urat dan kolesterol, ya, sehat walafiat. Kemudian indakutun yaumi, pada hari itu dia punya makanan untuk dimakan. Maka kata Rasulullah, faka'an nama haizat laudunya, maka dia seperti menguasai satu dunia. Ini, jadi ini kan negeri kita kan aman, kita sembahyang 5 waktu juga aman terkendali, ngaji juga nggak dibubarkan, ya tetap tenang. Ya, kemudian jasmani kita juga sehat, dan insya Allah setiap hari kita juga dapat makan dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Ya, untuk menegakkan salat juga sulit karena peperangan. Makanya bersyukurlah hidup di negeri kita tercinta ini ya. Baik jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan ngaji ya tentang 3 model manusia, kaitannya antara hamba dan sang Khalik. Nah, kita ini kan hamba Allah sangat lemah sekali. Maka kemudian kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ada 3 model manusia itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nanti kita pilih kita ini masuk dari tipe yang mana. Yang pertama, ada model manusia itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat sehingga kemudian tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat ya Al-Alaq ya. Allah katakan kalla innal insana ladagha. Ya, sesungguhnya manusia itu sangat ya, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Mereka merasa istaghna, merasa kaya, merasa hebat ya. Sehingga kemudian tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat 7 dan 8 sangat jelas Allah gambarkan tentang tipe orang seperti ini. Ya, merasa hebat, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, la yarjuna liqa'ana, yang mereka itu tidak berharap ketemu kami. Waradu bil hayati dunya, dan mereka itu senang dengan kehidupan dunia ini. Watma'annu biha, dan merasa tenang hidup di dunia. Waladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lupa dengan ayat kami. Ulaika ma'wahum nar bima kanu yaksibun, tempat mereka adalah neraka. Jadi ada orang-orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kuat. Contohnya misalkan Qarun ya. Kita nanti bisa buka surat Al-Ankabut ya, tentang Qarun itu. Bahwa Qarun ini adalah bagian dari kaum Musa, kaum Nabi Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah golongan dari kaumnya Nabi Musa. Kemudian diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, berberada harta yang luar biasa sampai ya pundi-pundi tempat hartanya itu tidak mampu dijunjung oleh orang biasa, butuh orang kuat untuk mengangkat harta bendanya itu. Dan Qarun ini bangga dan sombong, hingga kemudian masyarakatnya mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan berbangga-bangga, sesungguhnya Allah enggak senang orang yang berbangga-bangga. Nah, ketika masyarakatnya mengatakan seperti itu, Qarun mengatakan innama utituhu min indi ilmi. Sesungguhnya semua yang diberikan ini adalah dari ilmuku. Ya, bukan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang seperti itu. Ya. Kemudian kedua, ada model manusia itu yang butuh kepada Allah nek kepepet tok. Ya. Ketika dia kena musibah, dia menangis, meronta-ronta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapat kebaikan, ya dia lupa. Ketika tanggal nom lupa. Tanggal tuwek ngersuloh. Memang seperti manusia itu. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Nolongso, gampang berkeluh kesah. Idza masau syarru jazua. Ketika mendapatkan musibah, nolongso, berkeluh kesah. Ya.
Tetapi wa idza masal khairu manu'a. Ketika dapat kebaikan, dapat rezeki, manu'a, dia lalai. Nah, ini kan ada orang seperti itu, butuh nek kepepet tok. Di dalam Al-Quran juga Allah gambarkan di dalam surat Yunus ayat 12. Ini lebih jelas lagi. Wa idza masal insanu durra. Ketika manusia itu mendapatkan musibah, da'a li jambihi au qa'idan au qa'iman, maka langsung dia berdoa kepada kami, ya, dalam setiap situasinya. Ketika duduk dia berdoa, ketika berbaring dia berdoa, ketika berdiri dia berdoa. Karena sedang butuh, ya, dapat musibah. Masya Allah. Tetapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami hilangkan, ya, hilang sudah musibah itu, maka marro kalimat da'una ila dzil masa, maka dia lalai. Dia lalai dan seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu. Nah, ini tipe yang kedua. Kira-kira ada enggak dari kita yang masih tipe yang kedua ini? Nelongso nek butuh tok ya. Tapi ini gak butuh, lupa. Nek yang masjid itu Masya Allah, yang masjid nek kena musibah, yang masjid melok ngaji. Engko nek wis mari blas gak tau yang masjid blas. Ada mungkin seperti itu kan? Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang memang dia selalu butuh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah, dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan baik maupun buruk, dia tetap butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena manusia sangat lemah. Allah gambarkan di dalam surah Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu sekarang adalah orang yang fakir, lemah di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, rahimahullah, dari tiga tipe ini kita masuk tipe yang mana? Ya. Yang pertama, gak butuh blas Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya wastaghnaullah, merasa dirinya itu kaya, hebat, enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan kemampuannya. Atau yang kedua, orang yang butuh nek kepepet tok, nek pas longgar dia lupa. Dapat musibah nelongso. Pas mendapatkan kebaikan dia lupa. Nek dapat musibah khusyuknya luar biasa nek ngaji. Salat qiyamul lail, puasa Senin Kamis, ya. Tapi ketika selesai masalahnya lupa sudah. Atau yang ketiga, ya, setiap saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita milih yang mana dari tiga posisi ini? Nah, yang jelas jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika ada hambanya itu meminta. Allah sangat senang ketika ada hambanya itu bermunajat, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang tuh ketika ada hambanya itu mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Wah, Masya Allah. Tapi Allah nggak suka kalau ada hambanya dalam satu hari misalkan kosong dari munajat dan meminta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sebutkan, man lam yad'a Allah atau man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah atau tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Jadi Allah nggak suka kalau ada hambanya itu dalam satu hari 24 jam itu nggak pernah berdoa. Makanya dalam satu kesempatan setelah sholat ada seorang laki-laki itu yang berdiri mau meninggalkan tempat itu. Umar ketika itu menarik tangannya. Ijlis wada'ullaha walah, duduk kamu. Ya, berdoa kepada Allah walaupun yang sekedap. Ya. Itu karena doa setelah sholat maktubah itu mustajabah. Dan Allah suka kalau ada hambanya itu merasa lemah, merasa hina, kemudian mengetuk pintu rahmatnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka itu. Tapi Allah nggak suka kalau ada orang yang mari sembahyang mak pelencing, seolah-olah tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimahullah.
bagaimana ciri-ciri ya, orang yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini masuk tipe yang ketiga ini, ya, ada ciri-cirinya. Ya, ada alamatnya. Ya, alamat orang-orang yang merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ini peringkat yang pertama. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji bahwa setiap hambanya itu berdoa pasti akan Allah ijabahi. Di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186, Allah menyatakan dengan firman-Nya ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada nabinya bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada hambaku yang datang kepada engkau tanya, di manakah aku? Katakanlah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini sangat dekat. Kemudian fal yastajibu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian mana? Ujibu da'wat da'i idza da'an. Dan aku akan mengkabulkan doa-doa hambaku ketika dia itu berdoa dengan catatan fal yastajibu li wal yu'minu bil alam yarsyudun. Ya, memenuhi ya perintah-perintah Allah, kemudian segera memenuhi panggilannya. Jadi Allah telah berjanji bahwa setiap doa hambanya itu akan Allah ijabahi. Dan Allah berjanji itu tidak akan pernah disalahi dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hanya kadang-kadang kita ini belum apa-apa sudah berkeluh kesah. Lah iya. Jadi ini Gusti Allah itu mengijabahi doaku, tapi rino wengi setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun aku tunggu kok belum muncul juga apa yang aku minta. Ya, seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Nah, tidak jamaah. Jadi Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Kalau Allah sudah berfirman, ya, Allah akan memenuhi janjinya. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah Ta'ala ala ghairi qati'atir rahim wa ala ghairi ismin illa a'tallahu bi ihdamin salasin." Tidaklah seorang mukmin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan doanya itu tidak mengandung dosa. Doanya itu tidak mengandung memutus silaturahim. Jadi doanya kebaikan, tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutus silaturahim illa a'tallahu bi ihdamin salasin. Kecuali Allah akan mengkabulkannya dengan satu dari tiga cara. Jadi Allah punya skenario, jemaah rahimahullah. Kenapa Allah punya skenario? Karena Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya. Allah yang menciptakan kita, maka Allah tahu tentang kondisi kita. Sehingga apa skenarionya? Yang pertama, imma ayu ajilallahu da'watahu. Bisa jadi doa-doa kita ini Allah segera ijabahi. Ya, Allah segera ijabahi. Ya, kita kan sering seperti itu kan, berdoa ya, kemudian Allah ijabahi. Misalkan jenengan kalau berangkat dari tempat tinggal menuju ke satu tempat, ya, apalagi sekarang ini musimnya musim hujan, udane yo deres, anginnya yang gebes, geruduknya yo bater. Kadang kalau kita ini numpak sepeda motor nggak kelihatan, maka jangan lupakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang sangat sederhana, tapi langsung dijawab oleh malaikat. Faqad wukita, kamu telah dijaga. Waqad kufita, kamu telah dicukupi. Tuh jamaah. Jadi langsung dijawab oleh Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini berangkat dari tempat tinggal kita, ya hujan deras, insya Allah kita dijaga dan selamat. Nah, saya ini kan kalau Rabu pagi kan ngisi di Masjid An-Nur. 2 pekan yang lalu, ya, pas
namanya maniak sepak bola gak bisa ditinggalkan. Ketika itu pertandingannya Liga Championnya Real Madrid lawan Liverpool. Ya, delok, melekan delok. Hari Rabu itu. Nah, sehingga kemudian subuhnya kan jam 3.40 waktu itu. Nah, jam 3:10, waduh. Ya, masih serem-seremnya bal-balan itu. Sampai dengan jam 3 kurang jam 3.25 kita berangkat. Berdoa seperti itu berangkat. Sampai di Embong Teko itu, maaf, sampai di bypass perapatan bypass itu menuju ke Embong Teko itu ada orang tua yang pakai sepeda ontel, nggak ada lampunya. Waktu itu juga lampu jalan juga udah mati, agak menengah jalannya sepedanya itu. Itu kalau saya itu mepet sedikit udah ketabrak itu. Wanter, ya Masya Allah. Ya, itu Allah telah menyelamatkan kita. Jadi, maka jangan lupakan doa seperti itu. Jadi ada doa-doa kita itu yang Allah ijabahi dengan segera. Ya. Imma ayujalullah da'watahu. Allah akan menyegerakan ijabahnya di dunia ini. Atau yang kedua, wa imma ayudakhirallahu hatal akhir. Bisa jadi doa kita ini Allah simpan. Allah tunda dulu. Allah berikan di timing yang tepat. Ya. Puncaknya sampai di akhirat kelak. Allah akan simpan doa-doa kita ini dan akan Allah ijabahi kelak di akhirat. Ini lebih baik sebenarnya. Karena doa-doa kita itu akan menambah beratnya timbangan kita fi yaumil hisab. Ya. Maka kita kalau berdoa ya jangan pernah berputus asa. Bisa jadi Allah, oh iki nek dikei saiki gak apik iki. Maka perlu ditahan di waktu yang sempurna. Atau yang ketiga, wa imma insyaallahu anisu. Jadi Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ada doa itu yang Allah ganti dengan cara menghindarkan kita dari berbagai macam bencana dan kejelekan-kejelekan. Nah, para sahabat ketika diketahui seperti itu, mereka menjawab, ya Rasulullah, izan nuksir, itu kanjeng Nabi, kalau demikian kami akan memperbanyak doa-doa kami. Karena semua doa itu Allah ijabahi dengan skenario seperti itu. Maka Rasul menjawab, wallahu akbar, dan Allah lebih banyak lagi skenario untuk mengabulkan doa-doa kami. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ciri pertama orang yang butuh kepada Allah adalah dawamud doa. Selalu berdoa. Ya, menunjukkan bahwa dirinya itu lemah. Nah, kalau kita berdoa, ya di antara yang wajib kita yakini adalah kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu dalam kondisi yakin bahwa doa itu akan Allah ijabahi. Nah, itu. Yakin doa kita pasti akan Allah ijabahi. Jangan kemudian gak mungkin, ya sudah, ya. Wong jangan berdoa gak yakin ya. Ana inda dzani abdi bi. Aku itu mantu prasangka hambaku. Nek hambaku yakin diijabahi akan diijabahi. Ya. Itu yang pertama. Dawamud doa. Ya. Biasakan selalu untuk berdoa. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, yaitu kasratu syukri, ya. Memperbanyak bersyukur, ya. Memperbanyak bersyukur. Dalilnya sangat jelas dan kita sudah paham betul bahwa Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu banyak bersyukur, maka pasti akan aku tambah rezeki itu. Nah, kadang kita ini kan rumah itu modelnya kayak rumah sakit. Apa rumah sakit itu? Isine wong sakit. Wong sakit itu mesti berkeluh kesah. Mosok rumah tangga isine keluh kesah toh. Ketika bapaknya gajian ya sekian rupiah misalkan, bojone sak ini Pak Mas. Kurang kebutuhan si akeh. Nah, kalau udah berkeluh kesah ya kholas. Ya, pintu rahmat itu akan tertutup. Makanya kalau kita dapat rezeki, selama rezeki itu kita dapatkan dengan cara yang halal, maka banyaklah bersyukur. Nah, sebab
Berkah itu jamaah rahimahullah bukan dilihat dari besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, bukan kuantitasnya berkah itu, tapi kualitasnya. Ada orang itu secara kuantitas jumlahnya banyak, tapi ternyata Allah cabut keberkahan rezekinya itu. Akibatnya apa? Uang yang banyak dalam hitungan mata itu seolah-olah tidak memberikan dampak kebaikan sama sekali. Tapi ada orang yang mungkin secara kuantitasnya itu sedikit, misalkan hitungan manusianya sedikit, tapi cukup berkah, ya, berkah. Ayo coba jenengan, kita lihat aja jenengan. Dengan kalau bersyukur, ya kadang-kadang kita nggak menduga gajiku sakmene ketika kita hidup akhir bulan melebihi dari kapasitas. Ini dari mana ini? Ayo coba jenengan hitung itu. Misalkan kita dapat gaji 1 bulan 3 juta, kemudian kita kalkulasi bayar ini, bayar itu, buat ini, buat itu, ternyata lebih dari itu. Loh, dari mana ini? Namanya berkah. Tapi ada orang yang mungkin banyak gajinya, tapi nggak berkah. Ya, makanya hati-hati, banyak-banyak bersyukur, karena syukur itu akan menambah kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, iqamatut ta'ah, menegakkan ketaatan. Makanya kemudian di akhir surat Al-Baqarah tadi itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya engkau itu memenuhi, ya, panggilanku dan beriman kepadaku. Jadi orang yang butuh kepada Allah, dia akan suratul istijabah, cepat dalam merespon ketaatan-ketaatan itu. Nah, sehingga ayo kita sama-sama mengevaluasi. Disebut dalam sebuah hadis Nabi bahwa Rasul itu mentarghib, memotivasi para sahabat untuk datang lebih awal ke masjid, ya, dan datang di saf yang pertama. Nah, suatu ketika Rasul itu berdiri akan mengimami para sahabat, beliau dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang yang berdiri di saf yang pertama. Ini sahabat yang enggak kediman saf yang pertama nyeloteh. Ya Rasulullah, wala safisan. Juga Nabi, bagaimana dengan saf yang kedua? Rasul ulangi lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang yang berdiri tegak di saf yang pertama. Nyeletuk lagi sahabat yang di saf yang kedua itu, ya Rasulullah wa ala safisani, bagaimana dengan yang saf yang kedua? Baru kemudian Rasul menjawab wa ala safisani, dan juga di saf yang kedua. Jadi yang lebih utama adalah saf yang pertama. Nah, di hadis yang lain juga Rasul sebutkan, lau ya'lamun nasu, seandainya, ini kata huruf lau, seandainya manusia itu mengetahui ma fi safil awal, tentang istimewanya orang yang berdiri di saf yang pertama, ya, summa la yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan saf yang pertama itu illa istahamu, kecuali dengan cara undian, ya, lastahamu, maka mereka akan ikut undian. Jadi untuk mendapatkan saf yang pertama diundi, ya, itu mereka akan mengikuti itu. Ini istimewanya saf yang pertama. Sebaliknya, kalau ada orang yang berleha-leha, wis pokoknya kan budal yang masjid, engkau ini ajeng iqomah baru berangkat, kan banyak seperti itu, ya, sehingga kemudian dia enggak dapat saf yang pertama. Apa kata Rasulullah? La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yakhrimullahu umrah. Satu kaum yang terbiasa mengakhirkan kewajiban hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengakhirkan semua urusan-urusan kehidupannya. Nah, itu ya. Jadi janganlah kita ini berleha-leha ketika ada suara azan, langsung kita responsif, bismillah berangkat. Nah, itu. Laki-laki, perempuan sama saja. Saya lebih suka perempuan itu juga berangkat ke masjid. Ya. Ustadz katanya ada hadis yang mengatakan perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Ya, iya.
Tetapi ada hadis yang lain riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul bersabda, la tamna'u ima'ul masjid. Jangan kamu cegah wanita-wanita itu untuk berangkat ke masjid. Enggak apa-apa. Kenapa kok perempuan itu lebih utama sholat di rumah? Karena ada ilahnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Fitnah. Perempuan itu kan ya sumber fitnah kan, perempuan itu kan ya. Lain dengan laki-laki. Perempuan ini sumber fitnah. Sampai Rasulullah itu menyatakan ada satu golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ya, ada penghuni neraka yang Rasul belum pernah melihat sebelumnya. Siapa itu? Ya, mar'atun kasiyatun aliyatun. Wanita pakai baju tapi telanjang. Ya apa maksudnya? Wong wedok pakai kelambi tapi telanjang. Kenapa tuh? Ya jilbaban tapi gaya legging. Ya gitu, masya Allah. Jilbaban gaya legging, bajunya ketat, ya, triningan. Kemudian mumilatun. Mumilat itu mencondong-condongkan tubuhnya, membuat orang laki-laki tertarik, ya, dengan sewu, ya, mekal-mekal dan sebagainya itu. Sehingga laki-laki itu tertarik. Saya itu pulang ngaji dari Japan, dari Ahad kan, ya, itu wedok sepedaan jilbaban tapi pakai legging. Ya wis padha gak katokan kan. Rasulullah la yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga itu. Nah, jadi wanita jangan. Maka kalau kita ingin ke masjid, jangan kamu cegah, fitnahnya ditinggalkan. Fitnah ditinggalkan. Ada orang itu yang kekeh, wis pokoke wong wedok iku yang omah lebih utama. Ya monggo. Tapi ketika diajak yang sunrise, oh semangat. Diajak ngajak semangat. Lah apa bedane jam rahimahullah? Yang masjid gak gelem, alasannya lebih baik sholat di rumah, tapi yang sunrise, wah semangat, berahi dan sebagainya, pakai minyak wangi. Ini kan sesuatu yang tidak maduk. Nah, sehingga kalau kita ini berangkat ke masjid, ya, itu utama. Di antara utamanya adalah dua langkah kaki kita ini dihitung. Khotwatahu. Adapun dua langkah kaki itu ahaduma tukhottu khoti'atan wal akhar turfau darajatan. Yang satu langkah itu mengangkat dosa-dosa kita, yang satu langkah mengangkat derajat kita. Dari dua langkah. Langkah kanan menghapus dosa-dosa kita, langkah kiri mengangkat derajat kita. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak. Maka ciri orang yang butuh Subhanahu wa ta'ala tadi suratul istijabah, dia cepat merespon ketaatan itu, enggak engkak-engkuk, ya. Ini jamaah rahimahullah. Misalkan kalau sudah kumandang suara azan, ya, ayo kita usahakan untuk segera berangkat. Nah, ini bukti bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mosok dipanggil Gusti Allah engkak-engkuk. Ya. Bareng dipanggil coba ning ita langsung siap, ya. Dipanggil apa mustaqim siap, ya. Dipanggil Gusti Allah engkak-engkuk. Jangan. Jadi Allah itu masih segala-galanya. Maka kalau kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita tunjukkan dengan cara apa? Suratul istijabah, bid'ah. Segera merespon ketaatan dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rahimahullah, ini yang paling penting, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Cepat merespon ketaatan, yang kedua wal yu'minu bi. Beriman, yaitu tauhid. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak suka kalau ada hambanya itu cacat dalam ketauhidannya. Karena tauhid sebagai pondasi. Coba ya, di antara dosa-dosa yang ada itu, yang bisa memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya adalah kesyirikan itu. Allah itu kan maha baik jamaah. Inna wal barru rahim. Allah itu maha baik.
Maha kasih sayang. Tapi kalau ada hambanya yang sudah nyelintung keimanannya dan dia nggak bertobat, halas, rahmat Allah terputus sudah. Kalau dosa-dosa yang lain masih ada peluang rahmat Allah itu sampai. Tapi kalau udah kesyirikan, imannya hancur, maka rahmat Allah akan terputus. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi ini, ya, dosanya searat-arat, ya, awake dosanya. Kemudian kata Allah, sumalakitani la tusrik bi syai'an. Kemudian engkau bertemu aku, ya, tidak membawa dosa kesyirikan, enggak menyekutukan aku, imanmu tetap murni meskipun dosa-dosamu itu seluas bumi. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabil maghfiratan. Pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan juga seluas bumi ini. Di dosa-dosa sehebat apapun tetap Allah ampuni. Tetapi kalau dosa syirik, Allah enggak mau mengampuni. Ya. Karena rahmat Allah sudah terputus dengan kesyirikan itu. Nah, hati-hati jamaah rahimakumullah. Makanya kemudian disebutkan di dalam surat Az-Zumar misalkan. Allah berfirman, la in asrokta, kalau engkau tetap dalam kesyirikan, tidak bertobat sampai engkau mati, la yahbatanna amaluka. Pasti amal-amal kamu akan dihapus. Ya, amal-amal kita akan dihapus semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Rasul gambarkan seperti ini. Ya, dalam sebuah hadis ya, sebutkan maslul ladzina ya'maluna riya' bisyirkin wa sum'ati. Permisalan orang yang beramal karena riya', karena kesyirikan, karena sum'ah, itu kama selillazi yamla'u kaisau hasar, seperti orang yang mengisi dompet kosongnya dengan penuh uang. Ya, ada orang dompetnya kosong diisi dengan penuh uang. Summa yadkhul suq, kemudian dia masuk ke pasar. Lias kaliyabi, untuk belanja, untuk beli di pasar. Tiba-tiba faiza fatahahu quddamal ba'i faiza huwa hasar wa daraba bi wajhahu. Ketika dia sudah di depan penjualnya, ya, ternyata dibuka dompetnya itu kosong. Ya, kosong, padahal tadi sebelum berangkat dompetnya diisi penuh. Tapi ketika dia mau membayar, dompetnya dibuka kosong. Kemudian dia memukul wajahnya. Bodohnya aku, pergi ke pasar kok nggak bawa uang. Maka wala manfa'atallahu fi kaisi siwa maqalatin nas lahu. Ya, maka tidak ada manfaat bagi dia kecuali cibiran manusia. Yang pasar nggak bawa duit. Ini sama dengan kita jemaah rahimakumullah, kalau kita ini beramal dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, nanti ketika di akhirat ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nah, juga diceritakan di sini, ya. Ada orang-orang itu yang ya, seolah-olah dia mempunyai amal yang sangat banyak. Tapi kemudian tidak Allah berikan sedikit pun pahala itu. Sehingga ketika fi yaumil hisab, orang-orang ini protes. Si obre protes. Ya, dia hisab. Kenapa protes? Karena dia minta pahalanya. Maka Allah berfirman, izhabu ilal ladzina turauna bi a'mal. Pergilah kamu pada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Ya. Terus mintalah pahala kepada mereka. Hal tajiduna minul jazaa, apakah kamu dapat pahala dari mereka? Enggak dapat. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, ciri orang yang butuh pada Allah adalah imannya bersih dari kesyirikan. Ya, kalau kita berbuat dosa udah wajar. Menungso itu tempatnya ya lalai, ya tidak ada yang sempurna. Kalau kita berbuat dosa sudah wajar.
Tapi sebaik-baik orang berbuat dosa adalah segera dia bertobat. Kalau misalkan dalam akhir kehidupannya itu belum sempat dia bertobat, tetapi membawa setumpuk banyak dosa, masih ada peluang dia masuk surga, asalkan tidak melakukan kesyirikan. Lagi rahmat Allah masih terbuka bagi orang-orang yang berbuat dosa tetapi tidak melakukan kesyirikan. Tapi sebaliknya rahmat Allah akan tertutup rapat-rapat bagi orang yang mungkin misalkan punya banyak amal soleh, amal kebaikan, tapi dia mati dalam keadaan kesyirikan. Hati-hati. Allah nggak suka itu. Ya, di ayat yang lain juga Allah sebutkan, ya, bahwa syirik itu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni. Innahu di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu mayyusik billahi faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapapun orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah haram baginya surga dan tempat kembali adalah neraka. Hati-hati, jadi ada 4 ciri utama bagi orang yang al-hajatu ila Allah azza wa yang orang yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dawamud doa, selalu berdoa kepada Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bisa ya, isi hari-hari kita untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua yaitu kasratus syukri, banyak bersyukur. Jangan banyak berkeluh kesah, banyak bersyukur. Ya. Kita ini jamaah rahimakumullah, ya, dosa yang kita lakukan itu tidak seimbang dengan karunia Allah yang telah kita dapatkan. Maka banyaklah bersyukur. Kita berbuat dosa misalkan Allah tidak mengurangi karunia-Nya, karena Allah itu sayang kepada hamba-Nya. Maka kita banyak bersyukur. Yang kedua, ya, suratul istijabah bit-ta'ah. Cepat merespon ya, dalam ketaatan. Jangan menunda-nunda. Ojo engkang. Karena yang namanya ajal itu datangnya bagdatan dumadaan. Engkau akhirnya mati bagaimana? Ya, jadi segeralah merespon itu. Nah, yang keempat yaitu iqamatut tauhid, menegakkan tauhid, membersihkan diri kita dari kesyirikan. Karena sesungguhnya syirik itu yang akan memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan cintanya baik di dunia maupun fil akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.